Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran firman-Mu dan memahami kehendak-Mu melalui pembacaan Alkitab pada hari ini. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan beriman kami. Amin. Kasih Tuhan, pembacaan Alkitab terambil dari kitab Rut pasal 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-15 yang mengatakan, pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba di sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik orang yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengerikan. Lagi katanya, berbaringlah, berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkanlah selendang itu, kemudian ditakarnya 6 takar jelai di dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, dan rindu untuk melakukan kebenaran sabda Allah dalam hidup beriman setiap harinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setelah Rut berinisiatif memenuhi kebutuhan pangan untuk dirinya dan juga untuk mertuanya, kalau kita baca dalam kitab Rut pasal 2 ayat 2, kemudian Naomi berinisiatif untuk mencarikan perlindungan bagi Rut. Ayat 1 sampai ayat 5. Maksudnya adalah kehidupan yang lebih baik dinikmati atau akan menjadi bagian dalam kehidupan Rut, yakni agar Rut memiliki suami. Dan yang diusulkan Naomi untuk menjadi suami Rut adalah Boas. Usul dari Naomi ini berakar dari tradisi Israel tentang penebus. Penebus bertanggung jawab dalam hal menebus sanak saudaranya yang dibelenggu perbudakan. Kalau kita baca dalam kitab Imamat pasal 25 ayatnya yang ke-48. Ia juga bertanggung jawab menuntut balas atas hutang darah dalam kasus pembunuhan keluarganya.
Bilangan pasal 35 ayat 19. Ia pun bertanggung jawab membeli tanah keluarganya yang telah dijual. Kitab Imamat. Selain itu ia juga bertanggung jawab mempertahankan nama keluarga dengan mengawini janda dari sanak saudaranya yang tidak memiliki anak. Ulangan 25 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Jadi di sini penebus bertanggung jawab untuk menjamin nama, harta, dan keturunan dari keluarganya. Kekasih Tuhan, karena Boas adalah keluarga dari Elimelek, maka dialah yang bertugas sebagai penebus. Jika Boas tidak menjalankan tugas ini, maka nama Elimelek akan lenyap. Maka Naomi memberikan instruksi atau usulan agar Rut pergi ke tempat Boas pada malam hari. Setelah Boas tidur, Rut harus menyingkapkan selimut dari kaki Boas dan berbaring di sana pada ayat 4. Namun janganlah salah sangka, jangan salah menduga, atau jangan dulu berpikir yang tidak-tidak. Hal ini sama sekali bukan tindakan amoral. Ini adalah sebuah tindakan simbolik, yakni untuk meminta perlindungan dari Boas sebagai suaminya. Dan hasilnya, Boas berjanji untuk menikahi Rut. Jika seorang penebus yang memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Elimelek memilih untuk tidak mengambil haknya, kalau ayat 13 dikatakan, ternyata walaupun Boas memiliki keinginan untuk menikahi Rut, tetapi ia tidak ingin bertindak gegabah, ia tidak ingin menyalahi hukum Taurat. Kekasih Tuhan, kepatuhan Boas terhadap hukum Allah memperlihatkan ketaatannya kepada Allah. Di sini ada pengajaran penting bagi saudara dan saya, yakni mengajarkan kita untuk tidak secara sembarangan atau tidak secara serampangan mengambil keputusan baik di dalam hal pernikahan maupun dalam relasi dengan sesama. Alasannya, kita bertindak janganlah semata-mata karena hasrat, karena keinginan yang didorong oleh hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, tetapi semata-mata kita harus mempertimbangkan apakah yang akan kita ambil atau keputusan yang akan kita jalani sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Boas dalam hal ini mengajar Bapak, Ibu, dan saya untuk tetap berserah pada setiap peraturan atau tunduk kepada ketetapan Allah yang dikenal melalui peraturan hukum Taurat. Inilah firman Tuhan yang melawat kita dalam ibadah keluarga pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu hati, kekasih Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas pengajaran yang boleh kami lihat, kami renungkan melalui ketaatan yang dipertunjukkan oleh Boas kepada Rut. Sekalipun Boas menginginkan agar Rut menjadi istrinya, namun dia tetap tunduk kepada segala ketetapan peraturan yang ada di dalam kehidupan keagamaan bangsa Israel. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, biarlah ketaatan yang boleh kami renungkan melalui sikap Boas ini dapat juga membekali hidup kami. Bahkan kami boleh membangun kehidupan kami, tugas pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kami saat ini, khususnya di Denpasar, Bali ini. Kami dapat membangun kehidupan dengan senantiasa mempertimbangkan hal-hal yang seturut dengan kehendak Allah, sehingga apa yang boleh kami hasilkan dalam hidup ini menyukakan hati Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan bersama dengan sesama.
Kami rindu untuk mempertaruhkan rumah tangga kami. Tuhan berkati kami sebagai ayah. Tuhan berkati kami sebagai ibu. Tuhan berkati anak-anak kami secara khusus. Anak-anak kami yang tentu merindukan berjumpaan dengan teman-teman sependidikan mereka. Teman-teman sepermainan mereka. Tuhan, Engkau hibur mereka dengan Roh Kudus-Mu. Engkau berkati mereka dengan hikmat-Mu. Biarlah pada saatnya nanti anak-anak kekasih kami boleh kembali menggeluti pelajaran di bangku sekolah, bangku kuliah mereka dengan kebersamaan dengan teman-temannya, karena Tuhan menjaga, Tuhan memberkati, bahkan Tuhan telah memulihkan bangsa ini. Kami ingin berdoa bagi anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan fisiknya. Mari Tuhan Engkau lawat dan berkati mereka. Biarlah oleh karena jamahan tangan kasih Tuhan melalui obat-obat yang dipakai tangan yang merawat, maka pada saatnya kekasih-kasih hati kami boleh kembali memperoleh kekuatan baru untuk membangun kehidupan yang terpulihkan oleh Tuhan melalui semua sarana yang ada di sekitar kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa yang kudus, inilah kami yang datang mempertaruhkan pergumulan jemaat-Mu. Tuhan berkati kami yang merindukan untuk mendapat lahan pembangunan gedung gereja. Terima kasih Bapa, karena Engkau mencukupkan kami melalui segala upaya dari jemaat-Mu untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit, sehingga menghasilkan hal-hal uang untuk kami mempersiapkan diri untuk pengadaan lahan. Biarlah semuanya boleh kami kelola dengan hati yang takut akan Allah, sehingga pada saatnya kami boleh persembahkan hanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah kami ya Bapa yang kudus, terima dan sambut ungkapan syukur hati kami. Terima dan sambut permohonan kami, karena kami datang mempertaruhkan syafaat ini ke dalam kemurahan tangan kudus-Mu, hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka terpujilah Engkau ya Allah, dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.